Gedung Manggala Wanabakti, benteng hijau di jantung Jakarta. Disinilah nasib jutaan hektar hutan tropis Indonesia ditentukan. Disinilah garis batas antara hutan lindung dan perkebunan sawit digambar. Selama bertahun-tahun, gedung ini tampak tenang, anggun, seolah tidak tersentuh oleh hiruk-pikuk skandal korupsi yang biasa menghantam kementerian lain. Namun, ketenangan itu pecah. Awal Januari 2026, pemandangan yang jarang kita lihat terjadi. Bukan tamu diplomatik yang datang, bukan pula aktivis lingkungan yang berdemo di depan gerbang. Kali ini, tamu yang datang memakai seragam khusus. Tatapan mereka tajam, langkah mereka terburu-buru. Mereka adalah tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Kejaksaan Agung. Mereka tidak datang untuk bersilaturahmi, mereka datang untuk menggeledah. Mengutip laporan dari Kompas.com dan Tempo, tim penyidik langsung menyasar jantung teknis kementerian ini, ruang Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau PKTL. Mengapa ruangan ini? Karena disinilah peta harta karun itu disimpan. Disinilah keputusan sakti dibuat, mana hutan yang harus dijaga dan mana hutan yang boleh dibabat demi sawit. Publik terhenyak, ada apa dengan Kementerian Kehutanan? Bukankah selama ini kementerian ini selalu lolos dari radar besar pemberantasan korupsi? Tapi sahabat Istabi, apa yang ditemukan di sana ternyata jauh lebih mengerikan dari sekedar suap recehan. Kejagung tidak sedang mencari uang kembalian, mereka sedang membongkar sebuah bangkai lama yang baunya sudah menyengat sampai ke Kalimantan Tengah. Dan yang paling mengejutkan, kasus yang sedang mereka bongkar ini ternyata adalah kasus yang dulu pernah dimatikan. Kasus yang pernah dihentikan penyidikannya alias di SP3 oleh lembaga anti rasuah sebelah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada video kali ini, kita akan melakukan bedah maya terhadap kasus ini. Kenapa Kejagung berani menyentuh kasus yang dibuang KPK? Siapa orang kuat di era Menteri Siti Nurbaya yang sedang dibidik? Dan bagaimana nasib triliunan rupiah uang negara yang hilang di balik rimbunnya sawit ilegal? Saya Istabi. Selamat datang di investigasi Hantu Rimba era Siti Nurbaya. Mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa yang sebenarnya dicuri? Mengutip Liputan 6 dan inilah.com, fokus penggeledahan Kejagung sangat spesifik. Mereka mencari dokumen terkait tata kelola hutan periode 2016 sampai 2024. Lokasinya, Kalimantan Tengah. Di atas kertas, kejahatan ini terlihat membosankan. Ini kejahatan administratif. Tidak ada operasi tangkap tangan uang sekardus, tapi dampaknya ribuan kali lebih merusak daripada korupsi bansos. Modusnya disebut pemutihan ilegal. Bayangkan Anda punya hutan lindung. Hutan itu rumah bagi orang utan, penyerap karbon dan penyangga banjir. Secara hukum, haram hukumnya menanam sawit di situ. Tapi ada pengusaha rakus yang nekat. Mereka babat dulu hutannya, tanam sawitnya, baru urus izinnya belakangan. Nah, disinilah peran orang dalam di gedung Manggala Wanabakti bermain. Alih-alih menindak dan menyita kebun ilegal itu, oknum pejabat di Ditjen Planologi diduga melakukan sulap peta. Kawasan yang tadinya merah, hutan lindung, diubah warnanya menjadi putih, areal penggunaan lain di atas peta. Simsalabim, kebun sawit yang tadinya ilegal mendadak jadi legal. Perusahaan yang harusnya didenda triliunan rupiah dan dipidana, malah dapat sertifikat HGU, hak guna usaha. Kejagung mencium aroma busuk ini. Mereka menduga ada aliran dana, gratifikasi atau suap di balik perubahan warna peta tersebut. Dokumen-dokumen yang diangkut dari ruang planologi itu adalah saksi bisu. Siapa yang meminta perubahan peta, tanggal berapa diubah, dan siapa yang menandatangani. Ini bukan sekedar korupsi, ini adalah penjualan kedaulatan ekologis kita. Hutan Kalimantan digadaikan demi keuntungan segelintir korporasi. Penyidikan ini menarik karena batasan waktunya, 2016 sampai 2024. Siapa yang berkuasa saat itu? Jelas, satu nama yang sangat kuat dan bertahan hampir satu dekade di kursi menteri, Siti Nurbaya Bakar. Mengutip analisis inilah.com, penyidik Jampitsus secara spesifik mencari data alih fungsi hutan di era tersebut. Ini mengirimkan sinyal politik dan hukum yang sangat kuat. Selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya, Siti Nurbaya dikenal sebagai menteri yang untouchable atau tak tersentuh. Beliau berasal dari partai koalisi pemerintah yang kuat, Nasdem. Banyak kebijakan kontroversial lahir di eranya, mulai dari UU Cipta Kerja sektor kehutanan hingga program perhutanan sosial yang sering dikritik.
Pertanyaannya, kenapa baru sekarang digeledah? Kenapa setelah beliau tidak lagi menjabat? Jawabannya mungkin ada pada pergantian rezim. Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo tampaknya memberikan lampu hijau untuk bersih-bersih warisan masalah. Menteri Kehutanan yang baru, Raja Juli Antoni, bahkan mempersilahkan Kejagung mengobok-obok kantornya. "Silahkan, kami kooperatif," katanya. Ini indikasi bahwa perlindungan politik bagi orang-orang lama sudah dicabut. Benteng Manggala Wanabakti yang dulu tertutup rapat, kini pintunya dibuka lebar-lebar untuk Jaksa Agung. Kejagung tidak mentargetkan Siti Nurbaya secara personal, setidaknya belum. Tapi mereka mentargetkan sistem yang dibangun di era beliau. Jika nanti ditemukan bukti bahwa sang menteri mengetahui atau bahkan merestui alih fungsi lahan ilegal di Kateng tersebut, maka bukan tidak mungkin kita akan melihat sejarah baru. Seorang mantan Menteri Kehutanan diperiksa di Gedung Bundar. Inilah bagian paling mengejutkan dan paling daging dari investigasi ini. Poin yang membuat kasus ini naik kelas dari korupsi biasa menjadi skandal peradilan. Sumber dari RMOL dan Tempo membocorkan satu fakta krusial. Kasus dugaan korupsi pelepasan kawasan hutan di Kalteng ini ternyata pernah ditangani oleh KPK. Ya, Anda tidak salah dengar. KPK sudah pernah masuk ke sana. KPK sudah pernah mengendus baunya. Tapi, apa yang terjadi? Kasus itu berhenti, mati, di SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Alasannya saat itu bermacam-macam, kurang bukti lah, tidak ada niat jahat lah, atau alasan administratif lainnya. Publik saat itu mungkin tidak sadar, karena SP3 seringkali dilakukan diam-diam atau tertutup isu lain. Tapi hari ini, Kejagung di bawah Jampitsus Febri Adriansyah mengambil langkah yang bisa dibilang menampar wajah KPK. Dengan menggeledah Kemenhub untuk kasus yang sama, Kejagung seolah berteriak lantang, "Hei KPK, kasus yang kalian bilang tidak ada buktinya itu, kasus yang kalian hentikan itu, sekarang kami yang bongkar, dan kami akan buktikan ada korupsinya." Ini adalah delegitimasi telak terhadap kredibilitas KPK era lalu, era Firly Bahuri CS. Jika Kejagung berhasil menetapkan tersangka dalam kasus ini, maka artinya keputusan KPK menghentikan kasus dulu adalah sebuah kejanggalan besar. Apakah KPK dulu tidak becus? Atau yang lebih mengerikan, apakah KPK dulu masuk angin? Apakah ada deal-deal di bawah meja sehingga kasus triliunan rupiah ini dipetiaskan? Kejagung sedang menunjukkan taringnya sebagai the new king of anti-corruption. Mereka tidak peduli pada ego sektoral. Mereka membongkar kuburan kasus yang dikubur oleh sesama penegak hukum. Apa dampak dari langkah kuda Kejagung ini? Pertama, panic mode di kalangan pengusaha sawit. Para taipan sawit di Kalimantan Tengah yang dulu merasa aman karena sudah membereskan urusan di era lama, atau merasa aman karena kasusnya sudah di SP3 KPK, sekarang tidak bisa tidur nyenyak. Hantu masa lalu datang menagih. Kedua, peringatan bagi birokrat. Para pejabat di Kemenhub yang masih menjabat, yang dulu ikut tanda tangan atau ikut rapat perubahan tata ruang, kini berada di ujung tanduk. Mereka bisa jadi justice collaborator atau ikut terseret jadi tersangka. Ketiga, citra Kejagung meroket. Di saat kepercayaan publik pada KPK sedang di titik nadir, Kejagung muncul sebagai pahlawan. Mereka berani menyentuh korupsi struktural, planologi, korupsi SDA, hutan, dan korupsi politik, era Menteri Lama. Ini membuktikan bahwa di Republik ini tidak ada yang benar-benar aman. Surat SP3 yang dulu dianggap sebagai jimat kekebalan, ternyata bisa disobek oleh institusi penegak hukum lain yang punya kemauan politik atau political will. Sahabat Istabi, penggeledahan di Kemenhub ini adalah sebuah harapan, tapi juga sebuah ujian. Harapan bahwa negara akhirnya hadir untuk menyelamatkan hutan kita dari jarahan mafia berdasi. Harapan bahwa hukum tidak melupakan dosa masa lalu. Tapi ini juga ujian. Apakah Kejagung akan konsisten sampai ke pengadilan? Apakah mereka berani menyeret nama-nama besar? Atau hanya berhenti di level pejabat eselon? Kita dukung Jampitsus. Kita dukung Kejagung untuk membuktikan bahwa keputusan SP3 KPK di masa lalu adalah kesalahan fatal. Hutan Kalimantan Tengah sudah menangis terlalu lama. Miliaran hektar tanah leluhur berubah menjadi mesin uang bagi segelintir orang di Jakarta.
Sudah saatnya hantu rimba itu ditangkap dan diadili. Saya Istabi, mari kita kawal kasus ini. Jangan biarkan masuk angin jilid 2. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya Kejagung bisa menuntaskan apa yang tidak bisa diselesaikan KPK? Tulis di kolom komentar. Salam akal sehat, merdeka!